Kang! We had a deal! I am Kang! Dunia kuantum, semesta subatom di mana konsep ruang dan waktu tak lagi berlangsung. Suatu ketika setelah terjebak di dalamnya, Janet melihat seberkas cahaya di angkasa. Ia pun segera mengambil senjata dan bergegas mendekatinya. Namun beberapa makhluk buas menghadang dan menyerang, yang akhirnya membuat Janet tak kuasa melawan. Untungnya sebuah tembakan lantas menyelamatkan nyawanya. Di hadapannya, seorang lelaki yang baru terhempas dari angkasa memohon pertolongannya. Di bumi yang damai tanpa peperangan, Scott menikmati statusnya sebagai pahlawan. Banyak orang menjadikannya idola dan inspirasi mereka. Bahkan toko es krim yang dulu memecatnya, kini malah menobatkannya sebagai mantan karyawan terbaik sepanjang masa. Sedangkan Hope telah mengambil kembali perusahaan ayahnya. Dengan perusahaannya tersebut, ia melakukan penghijauan hutan dan berbagai bentuk amal kemanusiaan, sehingga berbagai penghargaan dipersembahkan kepadanya. Selain itu, Scott juga menulis buku tentang dirinya sendiri. Dalam seminarnya hari itu, Scott berkata bahwa ia selalu siap seandainya Avengers membutuhkannya. Namun untuk saat ini ia ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Tiba-tiba ponselnya berdering. Rupanya yang menelpon adalah pihak penjara. Di sana, Hope lebih dulu tiba. Casey dibawa keluar oleh seorang penjaga. Di dalam mobil setelahnya, Scott memarahi Casey karena apa yang telah diperbuatnya. Casey berkata bahwa ia hanya berdemo secara damai untuk kepentingan para tunawisma. Apapun alasannya, Scott tetap khawatir dan tidak ingin putrinya kenapa-napa. Mereka kemudian tiba di rumah. Janet mempersiapkan makan siang untuk keluarga besarnya. Dr. Pym menggoda Casey tentang aksi demonya kali ini. Rupanya Casey sudah beberapa kali ditahan polisi. Scott pun kembali memarahi putrinya agar tidak merusak masa mudanya. Namun Casey berkata bahwa apa yang ia lakukan justru untuk membuat hidupnya bermakna. Itulah yang selama ini ia usahakan bersama Dr. Pym dan Hope. Ternyata ketiganya diam-diam melakukan penelitian tanpa sepengetahuan Scott dan Janet. Casey pun mengajak mereka untuk melihat hasil kerjanya. Di lantai dasar, Casey menunjukkan sebuah teknologi yang telah ia ciptakan atas bantuan Dr. Pym dan Hope. Teknologi tersebut berfungsi layaknya satelit bagi bumi, sehingga dunia kuantum bisa dipelajari tanpa harus dimasuki. Scott menjadi begitu bangga atas penemuan putrinya. Namun raut Janet tiba-tiba tampak khawatir. Ia pun mematikan teknologi tersebut secepat mungkin. Semua orang menjadi kaget atas sikap Janet. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul di atasnya. Lantas seketika menghempaskan mereka semua. Beberapa detik kemudian, cahaya mulai menyedot area sekitar. Satu persatu dari mereka pun tak kuat lagi berpegangan. Kini mereka terjun langsung ke dalam dunia kuantum. Scott berusaha meraih tangan putrinya. Sementara Hope secepatnya terbang menangkap ayah ibunya. Scott segera membesarkan diri dan berhasil mendekap Casey. Keduanya kemudian terhempas dan akhirnya terhenti. Hope yang baru tersadar lantas segera menemui ayahnya. Namun mereka tak dapat menemukan di mana Janet berada. Sebuah sapuan cahaya dari pesawat kemudian mendekat. Seketika Janet mendorong mereka bersembunyi darinya. Setelah pesawat menjauh pergi, mereka pun akan mencari Scott dan Casey. Scott begitu lega karena putrinya tidak terluka. Ia berusaha menenangkan Casey bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tak jauh berjalan, sebuah cahaya kemerahan terlihat bergerak dan seketika menyerang. Dengan tubuh raksasa, Scott berusaha melawan. Scott pun akhirnya berhasil melemparkannya kembali ke angkasa. Namun makhluk super raksasa kemudian muncul. Keduanya lantas segera berlari kabur. Tiba-tiba sebuah tembakan cahaya melenyapkan makhluk tersebut. Rupanya sekelompok orang datang untuk menawan para tamu tak diundang. Sepanjang pencarian, Hope dan Dr. Pym terus menanyakan Janet tentang apa yang ia ketahui. Namun Janet berkata bahwa ia akan menjelaskannya nanti. Scott digiring secara terpisah dengan Casey menuju markas para pribumi. Setelah Scott ditekuk ke tanah, para pribumi mulai meneriakkan kata-kata yang tidak ia mengerti. Dua prajurit kemudian datang membawakannya minuman berwarna merah. Scott dicekoki secara paksa ke dalam mulutnya. Secara ajaib, Scott tiba-tiba menjadi paham akan apa yang mereka teriakkan. Seorang makhluk bernama Feb kemudian memperkenalkan diri. Dari balik kerumunan,
Seseorang berbentuk manusia juga mendekat dan menebak nama Scott dengan tepat. Ia adalah kuas yang memiliki kemampuan telepati. Casey berusaha menenangkan keadaan dan berdiri di samping ayahnya. Kuas menanyakan keduanya tentang asal-usul mereka. Para pribumi mengangkat senjata dengan waspada. Scott dan Casey menjelaskan sebisanya tentang bagaimana mereka bisa sampai di sana. Pemimpin para pribumi bernama Gentura kemudian memerintah agar keduanya dibawa pergi. Jangan sampai sang penakluk menemukan mereka di markas tersembunyi ini. The Conqueror. Dari kejauhan, Janet dapat melihat rombongan besar dalam perjalanan. Beberapa pengawal lantas mendekat dan melakukan pengepungan. Janet dan pemimpin rombongan kini maju berhadapan. Pertarungan tak dapat dihindarkan. Janet akhirnya berhasil menusuk dada lawan. Namun sesaat kemudian, Janet dan pemimpin rombongan malah tertawa dan saling berpelukan. Rupanya keduanya sudah lama saling mengenal. Pemimpin rombongan memberi Janet kendaraan dan pakaian. Mereka akan menemui seseorang yang memiliki informasi keberadaan Scott dan Casey. Dengan burung besar dan pakaian untuk menyamar, mereka pun terbang memasuki area perkotaan. Setibanya di pangkalan, Dr. Pym terkejut oleh kehidupan dunia kuantum yang maju. Namun entah mengapa semua orang berada di bawah pengawasan para prajurit berkepala biru. Janet meminta Dr. Pym dan Hope untuk menundukkan kepala sambil terus maju. Janet kemudian membuka sebuah pintu. Terlihat banyak orang duduk melingkar di ruangan layaknya restoran. Dengan bahasa lokal, Janet memesan 3 minuman. Ketika Dr. Pym dan Hope meminumnya, tiba-tiba saja mereka bisa memahami bahasa para warga. Ketiganya dipersilahkan untuk duduk. Tak lama berselang, sebuah pesawat datang. Seorang laki-laki bernama Chrysler kemudian keluar. Ia merupakan teman lama Janet sesama pejuang kemerdekaan. Janet rupanya sudah banyak bercerita soal suami dan putrinya. Dan kini Chrysler bisa bertemu langsung dengan mereka. Scott memohon bantuan Gentura karena ia harus membawa Casey pulang. Namun Gentura berkata bahwa ia dan warganya hanyalah korban penjajahan yang tunawisma. Seseorang bergelar sang penakluk telah membakar rumah mereka. Dan membangun kastilnya di atas tulang belulang orang-orang yang dibunuhnya. Yang berkumpul di sini hanyalah sisa pribumi yang masih berjuang untuk merdeka. Casey lantas berkata bahwa ia akan membantunya. Scott pun memohon putrinya agar tidak terburu-buru. Karena keduanya masih belum tahu apa-apa tentang situasinya. Mereka bahkan baru saja masuk ke dalam dunia kuantum tanpa sengaja. Janetlah yang lebih tahu dan harus mereka temui lebih dahulu. Mendengar nama Janet, Gentura menjadi marah dan menanyakan keberadaannya. Gentura berkata bahwa ia seharusnya tidak kembali ke dalam dunia yang telah dirusaknya. Janet meminta bantuan Chrysler untuk menemukan Scott dan Casey. Namun para prajurit seketika berdatangan. Chrysler pun menahan mereka untuk tidak menyerang. Rupanya Chrysler sudah tidak berpihak pada para pejuang kemerdekaan. Ia kini diutus untuk membawa Janet ke hadapan sang penakluk di kerajaannya. Chrysler berkata bahwa seorang pemburu juga telah dikirim untuk menangkap teman-temannya. 2 pesawat prajurit kemudian mendekat. Hope lantas segera menyerang dengan sigap. Dr. Pym dan Janet berlari ke arah pesawat untuk kabur. Namun makin banyak prajurit yang muncul. Dr. Pym melempar piringan pembesar yang lantas membuat seekor gurita menjadi raksasa. Sementara Hope menahan para penyerang, Dr. Pym dan Janet berusaha menghidupkan mesin pesawat secara manual. Pesawat pun akhirnya berhasil dihidupkan dan segera meninggalkan pangkalan. Sementara itu di markas pribumi, pesawat para pemburu telah datang dan langsung melepas serangan. Para pribumi menjadi panik dan berlarian menghindari tembakan. Ratusan prajurit kemudian diturunkan. Para pejuang sebisanya berusaha melawan. Kuas memerintah para warga agar segera naik ke dalam penampungan. Penampungan tersebut rupanya adalah makhluk hidup yang bisa terbang. Scott dan Casey terus berlari dari tengah peperangan yang terjadi. Casey sejenak berhenti karena ingin menolong para pribumi. Namun Scott menariknya kembali agar bersembunyi. Demi keselamatan kaumnya, Gentura melawan para penyerang tanpa gentar. Namun jumlah prajurit yang terlalu banyak berhasil membuat Gentura terdesak. Sebuah cambuk mengenai tubuhnya dan mengikatnya tanpa daya. Scott tiba-tiba sudah melihat Casey tidak ada di sampingnya. Dengan kostum yang telah ia pakai, Casey berhasil melepas Gentura dari ikatan. Namun sebuah tembakan lantas menghempaskan tubuhnya. Scott pun ikut menyerang demi keselamatan putrinya. Dari kejauhan, sebuah mesin terbang dengan cepat meledakkan penampungan. Para pejuang pun segera berlarian menghindari tembakan. Namun Gentura akhirnya berhasil ditangkap dan ditawan. Ketika Scott dan Casey hampir mencapai penampungan, sebuah tembakan lantas mengubur keduanya ke dalam asap tebal.
Sesaat kemudian, sang mesin pembunuh berbalut besi menampakkan diri. Scott menjadi terkejut karena mesin tersebut mengetahui nama Scott dan Casey. Ia pun membuka topengnya dan terlihatlah wajah Cross di sana. Cross Darren merupakan musuh lama Scott yang semestinya sudah meninggal dunia. Namun kini ia telah hidup kembali dan mengganti namanya dengan MODOK. MODOK berkata bahwa penguasa dunia kuantum membutuhkan kehadiran mereka. And now all he needs is you. Di dalam pesawat, Hope mengingatkan ibunya bahwa Scott dan Casey harus segera ditemukan. Namun raut Janet tampak sangat khawatir dan ketakutan. Scott dan Casey sudah ada di dalam penjara. MODOK kemudian mengunjungi mereka. Ia berterima kasih kepada Casey karena berkat teknologinya, ia bisa menarik mereka ke sana. Ia harus balas dendam terhadap ayahnya yang telah menghancurkan hidupnya. Scott menanyakan MODOK bagaimana ia bisa tetap hidup. MODOK lantas menceritakan dendamnya, bahwa setelah Scott merusak regulator dalam kostumnya, ia lantas terdampar di dunia kuantum tanpa daya. Untungnya sang penakluk menemukannya dan menjadikannya mesin pembunuh satu-satunya. All for him. Janet akhirnya berterus terang tentang hubungannya dengan sang penakluk. Bahwa suatu ketika ia telah menolong seorang pengembara yang mengalami kecelakaan. Ia memiliki pesawat penjelajah alam semesta yang bisa membawa Janet pulang. Sehingga Janet pun membantunya untuk kembali mengaktifkan inti energi pesawatnya. Berbagai eksperimen dilakukan namun tidak kunjung berbuah kesuksesan. Selama bertahun-tahun bekerja sama, keduanya telah saling berbagi pengalaman. Janet seringkali menceritakan putrinya untuk mengikis kerinduan. Hingga akhirnya suatu ketika, inti energi pesawat berhasil diaktifkan. Janet pun akan segera bisa kembali pulang. Namun ketika Janet menyentuh pesawat tersebut, seketika pikiran pemiliknya terbaca. Sistem neurokinetik pesawat telah menghubungkan Janet terhadap perbuatan orang di hadapannya. Rupanya ribuan semesta dan jutaan kehidupan di berbagai garis waktu telah ia hancurkan. Janet baru menyadari bahwa sosok yang telah ia selamatkan adalah seorang monster yang diasingkan. What he had done. Dialah Kang yang bergelar sang penakluk dan penyebab kerusakan. Kapalnya telah dihancurkan dan ia pun dipenjara ke dalam dunia kuantum. Sebagai satu-satunya semesta yang mana ia tidak bisa kabur. Janet tidak tahu siapa yang telah mengasingkannya. Namun dengan inti energi yang telah diaktifkan, Kang kini bisa keluar dan kembali berbuat kerusakan. Janet tentu tidak mau membawa kiamat ke bumi. Ia pun menyusut dan merebut inti energi. Namun kekuatan Kang telah pulih dan berhasil menjatuhkan Janet dengan mudahnya. Janet sadar bahwa ia tidak akan menang melawan Kang. Sehingga ia pun meledakkan inti energi dengan piringan pembesar. Kekuatan dahsyat lantas menghempaskan Kang ke kejauhan. I blew up his core. Selama bertahun-tahun setelahnya, Janet terus berusaha melawan di dalam persembunyian. Sementara Kang dengan kekuatannya telah mengubah penjaranya menjadi kerajaan. Hingga kemudian Dr. Pym membawanya pulang. Dan kini ia harus bertanggung jawab atas kesalahannya di masa lampau. Janet berkata bahwa Kang akan memanfaatkan Scott untuk mengambil inti energi di dalam bola yang telah diledakkan. Oleh karenanya mereka harus menghentikannya sebelum inti energi berhasil didapatkan. Sementara itu di dalam penjara, Kang menemui Scott dan putrinya. Scotland. Kang berkata bahwa ia bisa membantu mereka pulang asal Scott mengambilkan sebuah barang. Namun Scott menolak untuk melakukannya. Kang lantas menarik tubuh Scott hingga menempel ke kaca penjara. Scott diberi pilihan untuk melakukan perintahnya atau melihat putrinya mati di depannya. Kang menghempaskan Scott ke dinding belakang dan mengangkat Casey ke udara. Tidak tahan melihat putrinya disiksa, Scott akhirnya terpaksa menyetujui perintahnya. Kang kemudian mempersilahkan mereka untuk memasuki portal yang telah ia buka. Di bawah tebing di mana Scott berdiri, terlihat sebuah pergolakan dahsyat dari ledakan inti energi. MODOK berkata bahwa Scott harus mengecil dan melawan berbagai badai di dalamnya. Ketika inti energi ditemukan, maka ia harus menciutkannya dan membawanya ke permukaan. Scott harus melakukannya dengan cepat atau selamanya ia akan terjebak. Di seberang mereka, pesawat Hope telah tiba. Janet berkata kepada Hope bahwa ia harus masuk ke pusatnya. Casey memeluk ayahnya dan memohon maaf atas kesalahannya. Namun Scott menenangkan putrinya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Scott lantas segera melompat dan menciutkan tubuhnya. Ia terus terjun melewati berbagai materi subatom yang berbahaya. Sesampainya di dalam, Scott melihat inti energi di hadapannya.
Namun ketika ia mendekat, tubuh Scott tiba-tiba saja menjadi duplikat. Scott menjadi bingung dan mulai berdebat dengan kembarannya. MODOK berkata lewat saluran komunikasi bahwa duplikasinya hanyalah kemungkinan yang dibuat oleh pikiran. Scott sedang menghadapi badai permainan berbagai kemungkinan. Tak lama berselang, tubuh Scott menduplikasi lebih banyak kembaran. Kekacauan mulai terjadi di antara Scott yang terus membelah diri. Bahkan versi Scott yang dulu bekerja di toko es krim juga hadir sebagai satu pribadi. Kepanikan banyak Scott akhirnya terdengar oleh Hope. Ia pun segera terjun dan mengalami badai kemungkinan yang sama. Namun Hope berhasil mengendalikan pikiran dan mengabaikan duplikasinya. Pikiran Scott yang makin liar akhirnya membuatnya tenggelam ke dalam tumpukan. Suara Casey yang khawatir kemudian perlahan terdengar. Scott lantas bangkit dan mulai bekerja sama dengan seluruh duplikasinya. Demi keselamatan Casey, ia harus bisa mendapatkan inti energi. Di puncak tumpukan, Scott menembakkan piringan pengecilnya. Namun rupanya piringan tersebut kemudian terbakar. Tumpukan Scott lantas mulai berjatuhan. Untungnya Hope segera datang dan menangkap tangan Scott. Duplikasi keduanya pun menyatu ke dalam tubuh masing-masing dari mereka. Keduanya menembakkan puluhan piringan pengecil secara bersama-sama. Inti energi mulai memadat hingga akhirnya terjatuh di antara keduanya. Janet segera mendaratkan pesawat dan menghampiri mereka. Kang juga muncul untuk mengambil inti energinya. Janet berkata bahwa jika Kang mendapatkan inti energi tersebut, maka bumi akan hancur. Sedangkan Kang memperingatkan Scott karena putrinya bisa saja dikubur di dunia kuantum. Sementara itu di dalam pesawat, Dr. Pym telah didatangi oleh MODOK. Dr. Pym langsung bisa mengenal wajah dendam di depannya. Ketika MODOK akan menyerang, Dr. Pym lantas memajukan pesawat dan menabrak lawan. Tanpa berlama-lama, Kang merebut inti energi dari tangan Scott dengan seketika. Scott dan Hope yang menyerang, dengan mudah dapat dihempaskan. MODOK menyalurkan energi listrik ke seluruh badan pesawat. Janet yang melihat pesawat Dr. Pym jatuh lantas akan menyelamatkannya. Namun Kang mencegah Janet untuk bergerak. Ia malah membawanya memasuki portal. Sementara Dr. Pym masih pingsan setelah mengalami kecelakaan, Janet digiring ke hadapan Kang di menara kerajaan. Ia menanyakan Janet tentang apa yang telah dilihatnya. Janet berkata bahwa ia melihat monster yang menganggap dirinya sebagai dewa. Kang menjelaskan bahwa dirinya adalah penjelajah waktu. Ia telah banyak menyaksikan berbagai era dan bermacam-macam semesta. Demi menjaga keseimbangan waktu dan ruang, maka ia harus mengendalikan setiap potensi ancaman. Semesta yang rusak harus dihancurkan untuk dibangun ulang. Oleh karenanya ia harus menjadi penguasa tunggal yang setara dengan Tuhan. Tidak ada yang boleh menghalanginya bahkan termasuk variannya sendiri di berbagai semesta, yang telah mengasingkan dirinya ke dalam dunia kuantum yang hina. That's what conquerors do, and I will burn them out of time. Di reruntuhan inti energi, Scott dan Hope akhirnya terbangun. Dr. Pym kemudian tiba bersama para semut yang telah ikut jatuh ke dunia kuantum. Rupanya para semut tersebutlah yang juga telah menolong Dr. Pym dari pesawatnya yang hancur. Dr. Pym menjelaskan bahwa akibat kacaunya waktu di dunia kuantum, semut-semut tersebut telah berevolusi dan membangun teknologi mereka sendiri. Bagai melalui jutaan tahun evolusi, para semut telah berubah menjadi makhluk cerdas tingkat tinggi. Dan kini mereka harus menemukan cara untuk menyelamatkan Janet dan Casey. Di koridor penjara, Casey yang ditawan lantas segera menyerang para penjaga. Ia pun menciut dan menemui Gentura di selnya. Namun para prajurit kemudian berdatangan. Casey pun berusaha melawan dan berhasil melumpuhkan semua orang. Casey memohon maaf atas kehancuran markasnya. Gentura berkata bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk merebut kemerdekaan. Ia perlu mengirim pesan kepada para pejuang yang berada di luar dan membebaskan yang telah ditawan. Sehingga penyerangan bisa dilakukan dari dua arah dalam waktu yang bersamaan. Keduanya segera berangkat ke ruang penyiaran. Dari menara kerajaan, Kang memperlihatkan pasukan besar yang akan ia bawa keluar dari dunia kuantum. Janet tidak bisa membayangkan masa depan semesta yang akan segera hancur lebur. Kang telah memerintah prajuritnya untuk mempersiapkan penerbangan. Inti energi yang telah didapatkan akan membawa mereka keluar. Melalui siaran hologram, Kang berbicara kepada pasukannya dengan lantang, bahwa hari ini mereka akan segera melaksanakan misi balas dendam, yakni terhadap mereka yang telah mengasingkan dan menjadikannya orang terbuang. Tiba-tiba siaran Kang terputus. Suara Casey kemudian terdengar dari ruang penyiaran.
Sementara Gentura menahan para prajurit yang datang, Casey menyampaikan pesan kepada para pejuang. Ia berkata bahwa tidak ada kata terlambat bagi kemerdekaan. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Scott melihat putrinya dengan bangga. Begitu pula para pejuang yang semangatnya kini membara. Siaran Casey kemudian terputus. Kang memerintahkan Modok agar menemukan dan membunuh pelakunya. Dr. Pym yang telah mendapat sinyal keberadaan mereka, lantas segera berangkat ke sana. Casey dan Gentura membebaskan para pejuang yang dipenjara. Namun Modok kemudian datang dan langsung menyerang mereka. Kang memerintah agar memulai peluncuran. Ia pun memasang inti energi yang lantas mengaktifkan seluruh pangkalan. Casey terhempas dan hampir saja terjatuh dari menara. Modok menyayangkan karena Scott tidak bisa menyaksikan kematian putrinya. Namun tiba-tiba tanah bergetar. Rupanya Scott datang dengan ukuran tubuh super raksasa. Ia menagih janji Kang untuk membebaskan putrinya. Scott pun mulai mendekati menara dan mengamuk sejadi-jadinya. Kang menjadi marah dan memberangkatkan seluruh pesawat penyerang. Hope pun segera terbang dan ikut melawan. Casey memanfaatkan kelengahan Modok untuk melarikan diri. Scott dan Hope akhirnya kewalahan menghadapi serangan banyak pesawat yang bertubi-tubi. Tak lama berselang, bala bantuan tiba-tiba datang. Rumah-rumah penampungan para pejuang menembaki setiap pesawat penyerang. Bersama berbagai makhluk pribumi yang sudah muak akan penjajahan, para pejuang kemudian diturunkan untuk merebut kembali kemerdekaan. Namun para penjaga lantas menarik jembatan menuju menara, sehingga para pejuang tidak bisa mencapai markas musuh mereka. Untungnya Gentura bersama para pejuang dari penjara tiba tepat pada waktunya. Jembatan lantas kembali dihubungkan untuk menyatukan mereka semua. Kang menjadi panik dan memerintah agar memulai peluncuran saat ini juga. Cincin pesawat kemudian diselimuti bola cahaya. Melihat hal tersebut, Scott pun berlari untuk menghentikannya. Namun senjata mesin lantas menembakinya. Scott segera mengambil perisai dan terus maju tanpa gentar. Hingga akhirnya Scott berhasil mencapai bola cahaya. Ia pun menggunakan perisai untuk menahan cincin pesawat yang berputar. Namun Scott kemudian terjengkang ke belakang. Casey yang melihat ayahnya terjatuh lantas akan membantunya. Sayangnya Modok datang dan menghancurkan jembatan di depannya. Modok kemudian melaju terbang untuk membunuh Casey. Casey pun membesarkan diri dan meninju Modok tepat di pipi. Modok yang sudah babak belur masih ingin bertarung. Namun Casey malah memintanya untuk menjadi diri sendiri. Casey berkata bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Hati Modok menjadi terharu atas kepedulian yang tak pernah ia dapatkan selama ini. Bola cahaya mulai terangkat ke udara. Di genggaman Hope, Scott kini telah menciut seukuran serangga. Hope pun segera terbang dan melemparkan Scott yang lantas membesar. Peluncuran telah berhasil digagalkan. Inti energi telah terlepas akibat benturan. Scott dan Casey akhirnya berpelukan dalam ukuran raksasa. Janet kemudian tiba dan melengkapi mereka. Para pribumi terus maju menuju menara. Kemerdekaan tinggal beberapa langkah di depan mata. Janet bangun dari reruntuhan dan melihat Kang yang telah berdiri penuh dendam. Kang lantas turun dari menara dan mulai menyerang dengan membabi buta. Tidak ada pribumi yang bisa lolos dari amarahnya. Serangan Exolum bahkan dengan mudah dapat dikembalikan hingga membuat Gentura terjengkang. Para pejuang akhirnya terpaksa menarik mundur pasukan. Janet yang dikawal lantas menyerang para penjaga dan membebaskan diri dari mereka. Scott bersama Hope dan Casey kini telah tiba di hadapan sang penguasa. Mereka pun maju menyerang namun segalanya tampak sia-sia. Tidak ada serangan yang berhasil mencapainya. Dalam ukuran raksasa, Scott akhirnya berhasil meninju Kang ke dinding. Namun balasan Kang lantas membuat Scott terbanting. Kini tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Kemerdekaan hanyalah angan-angan yang tak mungkin dicapai. Masa depan bumi dan semesta adalah kehancuran dan keputusasaan di bawah penguasa tunggal. Namun tiba-tiba jutaan serangga berdatangan. Mereka menyerang para prajurit Kang dengan jumlah yang jauh lebih besar. Kekuatan evolutif serangga tak bisa diremehkan. Kang lantas menutupi dirinya dengan perisai. Modok pun tiba-tiba melesatkan serangan ke arah mantan tuannya. Perisai Kang akhirnya hancur dan terbuka. Para semut langsung mengerubungi Kang tiada habisnya. Modok yang telah sekarat sangat berterima kasih kepada Casey.
Setidaknya di akhir hayatnya, ia masih bisa merasakan kasih sayang yang murni. MODOK akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya sebagai diri sendiri. Janet yang masih berada di menara kemudian menghubungi mereka. Ia telah mendeteksi sesuatu yang bisa membawa mereka pulang bersama. Sebelum berpisah, Feb memeluk Casey dengan begitu eratnya. Para pribumi sangat berterima kasih atas bantuan mereka. Gentura berkata bahwa ia akan mengurus sisanya. Janet berhasil menciptakan portal dari inti energi yang telah diaktifkan. Mereka pun memasuki portal tersebut untuk pulang. Setelah semuanya masuk, Scott tiba-tiba terlempar oleh sebuah serangan. Rupanya Kang telah datang dengan sisa kekuatan. Hope dan keluarganya tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka menjadi khawatir karena Scott tidak kunjung mengikuti. Kang lantas segera berlari ke arah portal untuk ikut keluar. Namun Scott menghantamnya hingga terlempar. Dengan amarah, Kang menghajar Scott habis-habisan. Scott sebisanya bangkit dan melepas helmnya yang berlubang. Pertarungan kembali dilanjutkan. Masing-masing kekuatan dari kostum mereka sudah tak dapat dipakai. Keduanya saling memukul dan berbalas serangan. Kang berhasil menjatuhkan Scott berkali-kali. Namun Scott terus bangkit tanpa henti. Hingga akhirnya Scott terdesak ke sisi inti energi. Ia pun menyatukannya dengan piringan di tangannya. Kang lantas segera berlari ke arah portal. Namun ia terlempar akibat tembakan Hope dari dalam. Hope dan Scott terus mendesak Kang ke belakang. Hingga akhirnya Kang tersedot oleh inti energi yang mengalami ketidakseimbangan. Portal pun tertutup bersama ledakan besar. Scott dan Hope kemudian bangkit dan berpelukan. Scott berterima kasih karena telah rela kembali demi dirinya. Sepasang kekasih tersebut telah memposisikan nyawa tak lebih berharga daripada cinta. Tak lama berselang, sorak-sorai kemenangan pribumi terdengar. Cita-cita kemerdekaan telah berhasil dicapai berkat harapan dan perjuangan yang tidak pernah memudar. Dengan teknologi yang telah ia ciptakan, Casey berhasil membuka kembali lubang portal untuk menjemput Scott dan Hope yang telah menyempurnakan kemenangan. Beberapa hari kemudian, Scott telah kembali ke bumi yang damai. Ia memesan kue untuk merayakan ulang tahun putrinya yang tersayang. Scott bersyukur karena Kang telah berhasil dicegah untuk berbuat kerusakan. Namun Scott kadang tercekam akan ucapan Kang di penjara yang memberinya peringatan. Bahwa pada akhirnya, ribuan varian Kang dari berbagai semesta akan datang menyerang. Dan jika ia tidak keluar, maka semua orang akan pasti meninggal. Scott lantas tersadar bahwa hal tersebut hanyalah kemungkinan ramalan. Yang bisa saja salah dan bisa saja benar. Tidak ada yang tahu akan masa depan. Maka tetap tenang adalah kunci kemenangan. Malam itu, Scott bersama keluarga besarnya merayakan ulang tahun Casey. Meski kadang masih kepikiran, namun Scott tetap tenang karena ia memiliki keluarga pemberani. Sementara itu di semesta yang berbeda, ribuan varian Kang berkumpul di sebuah lapangan terbuka. Kabar kekalahan Kang utama di dunia kuantum telah sampai di telinga mereka.